Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala habibika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad ibn Abdillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pertama-tama kita syukurkan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam beriring kepada dunia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat. Bapak-bapak, saudara-saudari yang alhamdulillah pada saat ini kita dipertemukan kembali di majlis Ashwar Majlis Alim. Pembahasan kita merupakan lanjutan dari minggu yang lalu ya, yaitu masih seputar tentang isyabi wal marad, masalah sabar dan sabar. Nah, pada minggu yang lalu sudah dijelaskan bahwa kesabaran itu ada beberapa bentuk. Saya ulangi lagi, kesabaran itu ada beberapa bentuk. Wasabru ala awjuhin, ada yang disebut dengan sabrun ala ta'atillah, kita bersabar dengan apa yang Allah perintahkan, dan itulah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat 5 waktu. Itu sholat 5 waktu itu bentuk kesabaran. Ada dalam Quran Allah berfirman, Inna sholata ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya Allah bersama kami yang sabar. Itu yang pertama. Untuk kesabaran yang kedua yaitu wasabrun ala ma'arimihi, kesabaran atas apa-apa yang Allah haramkan. Bagi contoh, minum minuman keras itu menyenangkan tidak? Secara harfiah menyenangkan, karena dia dapat membuat orang itu dalam keadaan fly, dalam keadaan nikmat sesaat. Tapi ketika kita bersabar tidak meminumnya karena perintah Allah, jangan kalian minum, maka di sini kita menunjukkan bahwa ketika kita menghindar minuman keras, berarti kita telah berlaku sabar terhadap apa yang Allah haramkan. Berzina nikmat tidak? Sedangkan tidak. Tapi karena itu tidak halal, maka Allah haramkan. Kita hindarkan diri kita dari perbuatan zina. Maka itu juga disebut dengan sabrun ala ma'arimi, bersabar terhadap apa yang Allah haramkan. Kemudian ada lagi sabar yang disebut dengan wasabrun ala musibah. Wasabrun ala musibah artinya inda sadmatil ula, kesabaran terhadap musibah yang datang. Artinya musibah yang datang di sini adalah ketika pertama kali kena benturan. Maksudnya begini, kita dicaci, kita dihina, kita dimaki, itu sesuatu yang tidak jelas. Kemudian kita marah, membalas dengan cacian yang sama atau mungkin dengan cacian yang berbeda yang dikatakan sama, maka itu bukan kesabaran. Ya, tapi maksudnya kesabaran itu ketika kita dihina, dicaci dan sebagainya, dan untuk hal-hal yang tidak jelas kita diam, mengambil langkah diam, tidak membalas, tidak memberikan reaksi, maka itulah yang disebut dengan sunnah Allah. Ketika pertama kali datang, kita tak sabar. Tapi kalau dilakukan sesudah itu, misalnya kita membalas dan terus kalah, sabar, bukan sabar. Tapi sabar yang dimaksud di sini indah seperti pula kesabaran yang ketika dapat langsung sabar. Gitu? Waktu tempat topik kaki di meja atau pidato, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia tidak akan berpikir dengan kesabaran terhadap musibah. Dan setiap kesabaran tersebut dia mempunyai beberapa derajat dalam surga. Yang pertama, dia katakan di sini, faman sabara ala ta'atillahi ta'ala a'tahu Allah ta'ala yaumil qiyamah fala dunya darajatil jannah. Barang siapa yang bersabar terhadap apa-apa yang Allah perintahkan, taat,
wasillah. Itu sabar dengan perintah Allah itu, maka dia akan mendapatkan di surga kalau nanti 300 derajat. 300 derajat fil jannah, di surga. Kullu darajatin ma baina as-sama'i wal ardi. Setiap derajat antara satu derajat dengan derajat berikutnya luasnya antara langit dan bumi. Itu bersabar terhadap perintah Allah. Sekarang bersabar terhadap apa yang Allah haramkan. Sini dia katakan bahwa wa man sabara ala maharimillah Allah Ta'ala yawmal qiyamah sittumi darajah. Siapa yang bersabar terhadap apa yang Allah perintahkan, maka dia akan mendapatkan 600 derajat. Kalau salat sabar dengan perintah itu, maka dapat 300 derajat. Tapi kalau sabar terhadap apa yang Allah haramkan, dapat 600 derajat. Kemudian dikatakan lagi di sini, wa man sabara 'ala musibah. Nah, sekarang tingkat kesabaran terhadap musibah. Berapakah nilai pahala yang Allah janjikan? Dia katakan di sini, wa man sabara 'ala musibah, Allah Ta'ala yaumul qiyamah sab'u mi'at darajah. Dia akan mendapatkan 700 derajat. Berarti lebih 100 derajat daripada ketaatan. Saudara-saudara, kalau tidak tingkatan sabar ini lebih aman. Pasti setiap kesabaran akan memberikan dampak yang berbeda-beda. Mana lebih Anda harus kuat sabar terhadap perintah Allah seperti sholat, atau sabar menjauhkan diri dari larangan Allah? Mana lebih berat? Menjauhkan diri. Nah, saya tidak mau menjelaskan, karena kita semua pasti berpengalaman. Itu tidak. Mana lebih berat? Sabar terhadap apa yang Allah haramkan dengan sabar terhadap musibah. Wajar tidak bila derajatnya berbeda-beda? Ya, berikut ada yang bertanya minggu satu lalu, Ustaz, apakah dampaknya derajat ini? Seperti apa macam derajat ini? Dan satu derajat sama seperti langit dan bumi. Dan satu derajat sama seperti antara langit ketujuh dengan bumi ketujuh. Sabar terhadap taat kepada Allah antara langit dan bumi. Sabar terhadap apa yang Allah haramkan, pahalanya antara langit ketujuh dengan bumi yang ketujuh, bagian itu. Kalau sabar terhadap perintah, dari tiga ke tiga. Kalau sabar terhadap musibah, itu dari arsy sampai luas banget. Dan setiap derajat ini berbandingan adalah saya pernah diskusikan itu lalu. Bagaimana pendapat Anda bila Anda melakukan salat, saya kasih satu hektar, bisa tidak Anda manfaatkan tanah itu? Lumayan tidak tanah 1 hektar itu? Anda bisa punya banyak rencana di situ. Sekarang ketika Anda, saya katakan, jangan ambil barang ini milik si fulan, dan Anda melaksanakannya dengan penuh ketaatan. Saya kasih Anda 10 hektar. Kira-kira rencana Anda itu 1 hektar dengan 10 hektar lebih banyak mana? Pemanfaatan lahan lebih banyak mana 1 hektar dengan 10 hektar? Sekarang ketika Anda mendapatkan satu musibah, kemudian Anda bersabar, saya kasih Anda 100 hektar. Nah, kira-kira seperti apa? Seperti itu aja di surga. Karena di surga kita mempunyai lahan. Ada yang punya istana, ada yang punya kebun-kebunnya, dalamnya sungai-sungai mengalir dan sebagainya. Dan ini Allah lipat gandakan. Pertanyaannya, apakah bisa kita menikmati itu semua? Bisa, karena di surga tidak ada kematian. Jadi intinya, orang cari harta ada yang terbatas. Kapan orang nikmati? Kapan orang tinggalkan? Kalau di surga, nikmat yang terus bertambah dan tidak pernah ada akhirnya. Paham? Siapa nih? Paham? Itu bentuk sabar. Sehingga dikatakan dalam sebuah kisah di sini, haka annahu kana fi bani Israil rajulun fasik
di kalangan Bani Israel dahulu kala dikisahkan ada seorang laki-laki yang fasik. Fasik ini artinya orang yang senang berbuat maksiat dan tidak suka beramal, apalagi beribadah. Itu fasik namanya. Ada kan orang suka beribadah, ya, dan suka maksiat. Ya. Nah, itu bukan fasik namanya. Al-asi. Orang yang suka berbuat maksiat, tapi dia taat. Satu sisi dia taat, satu sisi dia buat maksiat. Tapi kalau dua-dua dia tidak bikin, ibadah dia tidak buat, maksiat dia lakukan, nah itu berarti fasik. Bisa dipahami nih? Nah, haka annahu kana fi Bani Israil rajulun fasik. Ada seorang laki-laki yang fasik, tidak beribadah, tapi selalu membuat kemungkaran. Wa kana la yabtali 'anil fasik, dan dia tidak pernah punya niat untuk berhenti. Dia tidak pernah punya niat untuk mau berhenti. Nah, hatta bajja ahlul baladi, sehingga orang-orang kampung sudah merasa resah, merasa terganggu dengan dia punya tingkah dan laku yang meresahkan. Wa ajzu, dan mereka tidak mampu untuk menegur apalagi melawan dia. Nah, ini orang ini banyak baik. An-man ini anfas fatadarra'u ila Allah Ta'ala, maka penduduk kampung itu di mana dia tinggal, akhirnya mereka tadarru, mereka tunduk kepada Allah sambil berdoa. Dia tadarru di ibadah. Mereka beribadah kepada Allah, salat dengan cara syariat zaman itu. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya pemuda ini Allah beri dia hukuman, jangan tunggu dan tidak mati. Paham? Fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam, maka saat itulah Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Apa katanya? Firman Allah itu, anna fi Bani Israel syaban fasiqan, sesungguhnya Musa dalam di kalangan Bani Israel di suatu negeri ada seorang pemuda yang fasik. Fa akhrajahu an min baladihim, maka saya perintahkan engkau Musa, cari dia dan keluarkan, usir dia dari kampung. Itu perintah Allah kepada Musa. Kemudian dikatakan di sini, hatta la taqa alaihi nar. Dia bilang, jangan gara-gara dia, akhirnya ketika hukuman datang, semua orang satu kampung kena. Begitu kata penduduk negeri. Bisababi fasaki, disebabkan karena kefasikannya tadi. Faja'a Musa alaihissalam, maka Musa datang kepadanya, fa'akhrajahu fadhhaba syar. Kemudian Nabi Musa datang, kemudian mengeluarkan dia dari kampung tersebut. Kemudian ketika dia keluar dari kampung diusir Musa, dia pindah ke kampung yang lain. Musa pergi lagi, usir lagi, sehingga tidak ada kampung yang bisa menampung dia. Apa yang terjadi? Fa'amarallahu Musa ayah wa amarallahu Musa ayah khurijahu min tilkal qaryah fa akhraja Musa alaihissalam fa kharaja ila mafaza. Maka akhirnya sampailah pemuda itu di satu padang yang luas. Nah, padang yang luas ini tidak ada kehidupan apa-apa di dalamnya. Dia katakan di sini, fa'akhraja Musa alaihissalam ila mafaza laisa fiha khalqun wala zar'un wala urushun wala tuyur. Di situ di padang pasir itu tidak ada satupun kehidupan, baik makhluk, baik tanaman, baik binatang, sampai burung pun tidak mau tinggal di kampung di padang pasir yang seperti itu. Maka si pemuda famaridah itu kan mafaza. Si pemuda tinggal di situ sampai saat dia tinggal di situ sampai saat. Ketika dia sakit itu tidur pada walaysa indahu mu'inun ya'inuhu, dan dia tidak mendapati satu orang pun yang dapat menolongnya. Ketika dalam keadaan sakit, walaysa kalau dikatakan walaysa indahu mu'in, tidak ada satupun orang yang menolong, yang bisa menolongnya. Fawaqa'a al-Qur'an, akhirnya dia tersungkur di atas tanah, pusing, lemas, tersungkur. Fawaqa'a al-Qur'an wa wada'a ra'sa 'alayhi, tapi diambil kepala dia. Dia sudah tersungkur, diambil kepalanya. Tapi dia katakan di sini, waqal, dia berkata, dia berkata, "Lau kanat walidati
walau kana walidati inda rasi la rahimati, sekiranya ibu ada di sini, dia duduk di atas kepala, pasti dia akan kasih yang tanah. Ini kata si pemuda. Wala bakat ala mudillati, dan pasti ibu saya ini akan menangis dengan melihat penderitaanku ini. Kemudian dia bilang, walau kana walidi, jikalau seandainya ayahku pun hidup, ayahku ada, dia bilang apa namanya sini, walau kana walidi hadiran, sekiranya ayahku juga ada, la'anani, dia pasti akan menolong. Kemudian watawalla amri, dia akan ambil urusan ini, dia akan bawa aku pulang, dia akan urus aku, dia akan rawat aku. Itu terus kemudian. Walau kanat zaujati, sekiranya juga istriku ada di sampingku, kalau aku sudah begini, hadiratan labakat ala firaqi, pasti dia akan menangis karena melihat tanda-tanda perpisahan sudah akan tiba. Berarti harus sekarang. Ya. Walau kana auladi hadirin, sekiranya anak-anakku pun juga ada. Dia bilang di sini, lau kana auladi hadirin indi labakau khalfa zanazati, pasti juga mereka akan menangis di samping jenazah. Anak-anak akan menangis, akan menangisi jenazahku. Walaqalu, dan pasti ketika mereka menangis melihat jasad ayahnya yang terbujur kaku, mereka akan berdoa begini, doa anaknya. Allahumma ghfir li walidina, ya Allah ampuni ayahku, ayah kami ini, ampuni dia. Al-gharib, yang dibuang, al-dhaif, yang sudah lemah lunglai, al-asi, yang suka bermaksiat, al-fasik, yang suka membuat kerusakan, al-matrud min baladi, yang terusir dari negerinya, ila qaryatin, kepada satu kampung, minal qarya, kepada kampung yang lain, ila mafazatin wa minal mafaza, dari satu padang ke padang yang lain, dia terusir, terbuang dalam keadaan hina, dalam keadaan terzalimi, dalam keadaan tersiksa. Maka apa katanya di sini? Dia anak-anaknya berkata, wa minal mafaza yakhruju minad dunya ilal akhirah. Kami anak-anak ini sudah melihat tanda-tanda ayah kami yang fasik ini akan pergi meninggalkan dalam keadaan aisan min kullil asya, dia pergi meninggal dunia ini dalam keadaan menyesal dari setiap sesuatu yang pernah dia lakukan dahulu kala. Allahumma qata'tani, ini perkataan si orang yang tadi, bukan lagi anak. Ini sudah perkataan siapa? Si sakit. Apa dia bilang? Allahumma la qata'tani an walidi wa auladi wa zaujati. Ya Allah, Engkau telah pisahkan aku dari kedua ayah ibu, dan Engkau telah pisahkan aku pula dari anak-anakku, demikian pula dari istriku. Engkau telah putuskan aku dengan mereka. Tapi ada satu hal, saya terima ini, saya ikhlas menerima semua ini, tapi fala taqta'ni min rahmatik, jangan Engkau putuskan aku dari kasih sayang. Dunia boleh meninggalkan aku, istri, orang tua, anak, silahkan meninggalkan aku, karena aku harus menebus kesalahan yang kubuat hari ini. Tapi ya Allah, bila Engkau putuskan rahmat-Mu itu dari mereka kepada aku, tidak mengapa, aku ikhlas. Ini maksudnya kesabaran ini. Aku ikhlas menerimanya, tapi jangan Engkau putuskan aku dari rahmat. Berarti semua boleh kecuali rahmat. Fa innaka ahrakta qalbi, karena sesungguhnya Engkau telah membakar hatiku. Bifirabihim, karena perpisahan dengan mereka. Kau telah bakar hatiku dengan perpisahan dengan mereka. Pada tahanatani, maka oleh karena itu jangan kau bakar aku di api neraka jahanam. Ya tak? Ini perpisahan sudah satu hal yang sangat pedih, sangat sakit, sama dengan bakar itu hati karena perpisahan tadi dipaksa, karena Allah kan yang berkata bisa. Nah, bukan
sekedar kemauan penduduk negeri. Penduduk negeri usir dia, tidak bisa berbuat apa-apa, minta kepada Allah. Allah perintahkan Musa untuk mengusir satu kampung yang lain, satu padang kepada yang lain. Intinya bahwa dia sadari ini, bahwa ini adalah merupakan hukuman yang harus dia terima sebagai konsekuensi dari perbuatan tersebut. Tapi dia minta kepada Allah, kalaupun itu terjadi, jangan kau pisahkan aku dengan rahmat. Dan bila itu terjadi, jangan kau bakar aku dan dia. Kemudian dia katakan, li ajli maksiyati, karena perbuatan maksiatku ini ya Allah, jangan engkau jadikan aku tersiksa di akhirat, cukup di dunia. Cukup di dunia. Allah ketika mendengar doa si orang ini tadi, apa dia bilang? Fa arsalallahu ta'ala lahu hawra ala sifatin. Maka Allah mengutus bidadari. Hawra itu artinya bidadari. Bidadari itu hawra itu hurun ainin, yang bidadari yang di mata ada sipit-sipit, panjang itu hitam, pokoknya cantik lah. Apa? Fa arsalallahu lahu hawra ala sifat. Umum. Maka Allah perintahkan seorang bidadari agar supaya berubah wujud menjadi seperti itu. Kemudian wa gulaman ala sifati. Kemudian yang lain berubah menjadi anak-anak, menjadi besi. Kemudian ada satu malaikat yang Allah perintahkan berubah bentuk menjadi seperti ayahnya. Fajalasu indahu. Istrinya, anaknya, ibunya, ayahnya duduk di samping. Wa baqau alaih. Mulai dari malaikat sampai bidadari yang Allah perintahkan untuk duduk di sampingnya menyerupai seperti ayah ibunya tadi itu, mereka pun tidak sanggup, tidak mampu memberikan. Sampai mereka menangis. Bayangkan, bidadari bisa menangis ketika dia melihat deritanya si pemuda. Malaikat menangis karena melihat deritanya si pemuda. Apa yang terjadi? Waqal, kemudian dia berkata, inna hadha walidu bipapa. Sudah di papa dikala di sakarat. Wa hadhihi wa walidati tabihi wa zawjati tabihi wa auladi huduran. Ini kita anak ada semua di sini. Indi huduran indi wa taba qalbu. Kemudian hatinya menjadi tenang. Padahal Allah tidak menekankan ayah dan ibunya, hanya malaikat dan bidadari yang menyerupai. Wa taba qalbu, hatinya menjadi tenang. Wa wasala ila rahmatillah ta'ala tahiran maghfura. Maka kemudian dari situlah Allah cabut nyawanya, dapat ampunan Allah dalam keadaan suci, bersih, serta memperoleh maghfurah, ampunan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian Allah berfirman, fa'auha Allah ta'ala ila Musa. Allah berfirman kepada Musa, ya Musa, idhab ila mafazak kada wa kada wa mawdi'al kada fa innahu mata fihi wali minal awliya. Hai Musa, pergi kau di padang, temui seorang pemuda di situ begini. Ketika Musa pergi, Musa lihat, ini bukan ini yang kita dah usir, bukan ini yang saya usir, yang perintah engkau. Itu kata Musa kepada Tuhan. Tapi apa kata Allah? Fa innahu mata fihi, dia sudah wafat di situ. Dan ketahuilah wahai Musa, huwa wali minal awliya, dia salah satu wali di antara wali-wali, kata Allah. Ahli maksiat yang tidak beribadah sepanjang hidupnya, namun bermaksiat semasa hidupnya. Dia yakin dengan kasih sayang Allah, dia yakin dengan rahmat dan ampunan Allah, maka itu cukup bagi dia untuk diangkat menjadi salah seorang wali min awliya. Sebab hikmah dari kisah ini adalah kesabaran. Sabar yang tertinggi ini, Pak, yang dimaksud di sini bukan sabar terhadap taat kepada Allah. Kalau taat kepada Allah tidak sampai. Kalau taat kepada apa yang Allah haramkan, dia lakukan. Tapi dia
taat dengan musibah yang datang kepadanya. Itu yang membuat hatinya menjadi tidak berputus asa kepada rahmat dan ampunan Allah. Jadi pahami? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sekarang, lanjut. Sekarang kita lanjut. Waqala Ibnu Atha mengatakan, yatabayyanu sadaqal 'abdu min kadhibihi fi awqatil bala' war raha, faman syakara fi ayyamir raha wa jaza'a fi ayyamil bala' fa huwa minal kadhibin. Walau ijtama'a fi rajulin 'ilmi al-thaqalain. Kata Ibnu Atha, seseorang yang dianggap benar, ya, daripada kedustaan, seorang yang dianggap benar daripada kedustaan, itu dapat kita lihat pada waktu-waktu ujian datang dan kelapangan datang. Mulai seseorang orang itu benar atau dusta, itu waktu ada di saat dia dapat musibah dan di waktu dia mendapat bahagia. Situ bagian kata Ibnu Atha. Faman syakara fi ayyamir raha, barang siapa yang mendapatkan rezeki, rahmat, kesenangan, keluasan, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matik. Katakan seperti itu. Ya. Wa jazaa fi ayyamil bala, tapi dia berkeluh kesah ketika dapat ujian, ketika dapat musibah, dia berkeluh kesah. Kalau dapat nikmat dia bersyukur. Kalau dapat ujian dia jaza. Ya, dia berkeluh kesah. Fi ayyamil, ketahuilah kata Ibnu Atha, bahwa al-kadhibin, dia tergolong orang-orang yang dusta. Dia tergolong orang yang dusta. Padahal manusiawi dapat nikmat bersyukur. Tapi Ibnu Atha mengatakan, bahwa minal kadhibin walau istama'a fi rajul ilmi thaqalain thumma hajat alaihi riya'ul bala fa azharu syakwa lima nazala bila yanfa'u ilmu wal ilmu wal amalu. Sekalipun dia beramal, sekalipun dia berilmu, tapi ketika dia dapat nikmat dia bersyukur, dia dapat bala dia berkeluh kesah, ketahuilah amalnya, ilmunya tidak dapat sedikit pun bagi. Jadi pahamnya? Ada pertanyaan? Kita lanjutkan terakhir. Haka diriwayatkan Wahab bin Munabbih meriwayatkan anna nabiyyan Abdullah 50 aman, ada satu orang nabi, ya, hamba Allah 50 aman, dia beribadallah, maaf, Wahab bin Munabbih qala anna nabiyyan abadallah 50 aman, ada seorang nabi yang beribadah kepada Allah 50 tahun. Dia beribadah kepada Allah 50 tahun. Fa'allah ilaih, kemudian Allah berfirman kepadanya, anni qad ghafartu. Allah berfirman, anni qad ghafartu lak, sesungguhnya aku telah mengampuni. Kata Allah kepada Nabi yang beribadah 50 tahun. Tapi Nabi bilang begini, Nabi berkata, ya Rabb, Tuhan, limadha taghfir li? Kenapa kau mengampuni? Limadha taghfir li? Kenapa kau mengampuni? Walam adnab qad, saya tidak pernah bermaksiat. Saya tidak pernah bermaksiat, tidak pernah membuat dosa. Kenapa kau mengampuni? Kemudian apa yang terjadi, Pak? Fa'amarallahu irq, maka Allah boleh sedikit dia punya syarat pelakon. Allah kasih dia syarat ini. Fa'amarallahu irq
fadarabu alaih. Kena serap gigi. Bapak masih sudah pernah lihat kena serap gigi? Belum. Itu yang membuat walam yanam, dia tidak bisa tidur. Dia tidak bisa tidur. Akhirkan lain, malam hari tidak bisa tidur, di siang hari tidak bisa tenang. Faja'a malakus subah, maka datanglah malaikat subuh kepadanya. Wasyaka ilaih, kemudian dia mengadu kepada malaikat subuh tadi. Malak ya min qurban wa'arif, faqala Faqala inna rabbaka yaqulu lak ibadah khamsi. Mereka bilang, bukankah engkau telah beribadah kepada Allah 50 tahun? Ma ta'dilu syabuhatil arab. Kemudian kenapa? Hanya dengan syarat kejepit sedikit engkau sudah mengeluh kepada Allah. Kemana beribadah kepada Allah? Kemana ibadah? Berarti hanya dengan syarat kejepit yang Allah kasih sedikit, kau sudah tahu betapa besar nikmat Allah yang lain. Harus besar yang Allah boleh. Ibadah 50 tahun itu tidak mampu membendung kebaikan. Jadi sekalipun Allah kasih kita umur sepanjang usia bumi ini, tidak akan cukup dengan nikmat yang Allah berikan. Paham? Jadi di sini manusia beramal mencari bukan di sisi Allah, tapi manusia beramal jadi riba dan ampunan setelah beramal. Biarkan nanti Allah yang tempatkan di mana kedudukan kita. Seorang nabi yang mulia Allah jadikan sesuatu yang tidak di tempat 50 tahun. Seorang pemuda yang fasik Allah angkat menjadi wali min auliyaillah karena beda keadaan. Yang satu mengandalkan ibadahnya, yang satu mengharapkan ampunannya Allah. Jadi di sini nilai kedudukan bukan posisi, tapi bagaimana kita menyikapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap yang ada tunjukkan di sini insyaallah depan tentang al-babu rabi' bab keempat fil riyadah wa syahwatin nafsaniyah, latihan dalam mengendalikan syahwat pada tidak ada riyadah bagaimana ditipu sebagai orang laki. Jadi seperti bagaimana itu marah kita orang laki menjadi pemaaf. Ada caranya sih. Oke, kita di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.